Selamat datang di channel Cupid Dream. Selamat menyaksikan cerita novel yang kami sajikan. Jangan lupa subscribe, like dan share channel ini supaya lebih berkembang lagi. Terima kasih ya Sob Bottom of Foam Menantu Dewa Naga Perang Chapter 31 Bahasa Indonesia Bab 31 Setelah berteriak. Cheyenne bergegas menghampiri dan langsung marah saat melihat orang tuanya meronta-ronta dan ditarik oleh petugas keamanan. Dia buru-buru melangkah maju untuk menghentikan mereka. Berangkat, berhenti meronta. Ada yang ingin aku katakan. Beberapa petugas keamanan secara alami mengenal Cheyenne, tetapi mereka mengabaikannya. Alih-alih melepaskan seperti yang diperintahkan. Mereka memandang Brice untuk meminta pendapatnya. Cheyenne Carter. Dia menatap Cheyenne dengan puas. Sudah lama saya katakan bahwa saya pasti akan mengusir Anda dan keluarga lintah Anda. Dia menatap wajah Cheyenne untuk menemukan jejak pembelaan, penyesalan, dan penderitaan. Namun, Cheyenne hanya menatapnya dengan dingin dan bertanya tanpa ampun. Apakah kamu bodoh? Apa katamu? Brice menggonggong dengan marah. Melihat Brice tepat di matanya, dia berkata dengan jelas, apakah kamu bodoh? Fakta bahwa saya tidak dapat meyakinkan Stardust Corporation untuk menarik keputusannya untuk menuntut Brilliance Corporation berarti bahwa Brilliance Corporation harus memberikan kompensasi sejumlah besar uang. Dan sebagai akibatnya, perusahaan Brilliance mungkin akan bangkrut. Alih-alih terburu-buru menangani masalah mendesak ini, Anda datang ke rumah saya untuk melemparkan beban Anda. Tidakkah kamu pikir kamu bodoh? Kamu. Brice langsung kaget karena tidak bisa berkata-kata. Selain itu, dia memang disibukkan dengan memikirkan bagaimana Cheyenne dan keluarganya akan diusir selama dia tidak bisa memenuhi tuntutan kakeknya. Namun, dia tidak menyadari sampai sekarang bahwa kegagalan Cheyenne juga berarti bahwa Carter akan kehilangan banyak uang. Wajah Brice menjadi pucat, dan tangannya mulai gemetar. Jika Brilliance Corporation bangkrut 2 hari setelah dia mengambil alih, Brice akan menjadi bahan tertawaan di seluruh Orange County. Memang, kamu tidak punya otak, Charlotte mengejek. Diam. Brice meraung kesal dan memelototi Charlotte. Tapi dia tiba-tiba menemukan Lamborghini merah keperakan yang bergaya dan mewah diparkir di luar. Apalagi, itu adalah edisi terbatas. Itu adalah mobil sport berharga beberapa juta. Brice memelototi mereka dengan mata terbuka lebar. Berani-beraninya kalian menggunakan uang Carter untuk membeli mobil sport semahal itu? Saya belum pernah membeli mobil semahal itu seumur hidup saya. Pada saat ini, Brice sangat marah. Karena dia tidak menyangka bahwa keluarga Cheyenne diam-diam akan mencuri begitu banyak dari keluarga Carter meskipun terlihat biasa dan tinggal di sebuah rumah tua yang lusuh. Marah dengan kata-katanya, Charlotte membentak, omong kosong. The Sawyers memberikan mobil ini kepada saya sebagai hadiah pertunangan. Ini tidak ada hubungannya dengan Carter. Sawyers, hadiah pertunangan? Brice segera memikirkan sesuatu. Beberapa hari yang lalu, sepertinya seseorang benar-benar memberitahunya bahwa kepala pelayan Sawyers, keluarga terkaya di Orange County, telah melakukan perjalanan ke rumah Cheyenne dengan membawa sekotak uang dan surat kepemilikan serta sebuah mobil karena putra Ethan Sawyer ingin menikahi Charlotte. Namun, dia sama sekali tidak percaya pada saat itu. Keluarga Ethan Sawyer adalah keluarga terkaya di Orange County,
dan kekayaan mereka puluhan kali lipat kekayaan Carter. Selain itu, Charlotte Carter hanyalah putri seorang dan tidak secantik saudara perempuannya, Cheyenne. Apa yang dilihat para Sawyers dalam dirinya? Karena itu, dia sangat menghina pada saat itu dan tidak mempercayainya sama sekali. Dia bahkan memberitahu orang itu bahwa meskipun barang-barang itu dikirim ke rumah William Carter, pengirimnya pasti telah melakukan kesalahan. Namun, Lamborghini yang mentereng dan mencolok tepat berada di depan rumah mereka. Ini cukup untuk membuktikan bahwa memang benar bahwa Ethan Sawyer memang berencana untuk membiarkan putranya menikahi Charlotte Carter. Dan mereka bahkan memberi keluarganya hadiah pertunangan yang besar dan kuat. Namun, yang paling penting sekarang adalah menyingkirkan keluarga Cheyenne tanpa membiarkan mereka mengambil 1 sen pun atau hadiah pertunangan dari penggergajian. Dengan tatapan mengancam, Brice memerintahkan petugas keamanan, abaikan mereka. Arahkan orang-orang ke sana, dan pastikan mereka tidak mengambil apapun. Beraninya kamu, Karen menjerit dan mulai mendorong petugas keamanan yang menahannya untuk bergegas kembali ke rumah. Dia pasti bercanda. Tabungan seumur hidup saya dan peti besar hadiah pertunangan senilai setidaknya 10 juta dolar semuanya ditempatkan di bawah tempat tidur saya. Bagaimana saya bisa membiarkan itu? Brice membawa mereka pergi? Sayangnya, Karen hanyalah seorang wanita paruh baya biasa, tidak peduli betapa bersemangatnya dia. Dia tidak bisa melepaskan diri dari pengekangan petugas keamanan sama sekali. Lepaskan ibuku. Melihat ini, Cheyenne dan Charlotte buru-buru bergegas membantu. Tapi mereka berdua hanyalah wanita lemah dan tidak bisa bersaing dengan beberapa petugas keamanan yang kuat. Melihat trio yang berjuang yang marah tetapi membuatnya tidak bisa bergerak, Brice tertawa terbahak-bahak. Dia menghampiri mereka, mengulurkan tangan untuk menjambak rambut Cheyenne, lalu menarik dengan kuat. Cheyenne Carter, pergilah dengan keluargamu yang tidak tahu malu. Saya beritahu Anda, saya tidak akan memberikan Brilliance Corporation kepada Anda bahkan jika itu rusak di tangan saya. Jangan pernah memikirkannya selama sisa hidupmu. Cheyenne memelototi Brice dengan mata merah penuh amarah. Hahaha, kamu marah ya? Tapi apa yang bisa kamu lakukan padaku? Sambil tertawa, Brice menarik kembali rambutnya dengan angkuh. Lepaskan adikku. Charlotte dilanda panik. Dia mencoba menjauhkan tangan Brice dengan paksa tetapi tidak berhasil. Berangkat, tiba-tiba, sesosok tubuh melompat dan menjepit tangan Brice secepat kilat. Lucas. Cheyenne dan Charlotte hampir menangis ketika mereka akhirnya melihat Lucas dengan jelas, terutama Charlotte, yang telah menyaksikan keterampilan tempur Lucas sebelumnya. Ketika dia melihatnya, dia merasa seolah-olah dia telah melihat penyelamatnya. Brice terkejut karena pergelangan tangannya dicengkeram. Tetapi saat dia melihat Lucas dengan jelas, dia langsung berkata dengan nada meremehkan, "Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Anda hanya sampah. Sial. Lepaskan aku atau yang lain." Sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia merasakan sakit yang tajam dan menyiksa di pergelangan tangannya, disertai dengan suara yang keras. Rasa sakit itu hampir membuatnya pingsan. Pergelangan tanganku. Brice menjerit sekuat tenaga seperti hewan yang disembelih. Lucas mengangkat kerah Brice dan dengan santai melemparkannya pergi. Persis seperti itu,
Brice yang beratnya sekitar 80 kilogram, terlempar keluar dari halaman rumah Cheyenne. Saat dia mendarat, Brice kembali melolong kesakitan. Semua orang tercengang, petugas keamanan tercengang, dan tidak ada yang ingat untuk merawat Brice. Menurut pendapat mereka, pasti butuh orang yang luar biasa untuk mengangkat seseorang seberat Brice dan dengan mudah membuangnya seperti sampah. Bottom of Form Menantu Dewa Naga Perang Chapter 32 Bahasa Indonesia Bab 32 Cheyenne memandang Lukas dengan sangat tidak percaya. Itu adalah pertama kalinya dia melihat kemampuan tempur Lukas yang mengesankan dan pertama kali dia datang membantunya ketika dia diintimidasi. Tiba-tiba, Cheyenne menatap Lukas dengan tatapan rumit. Petugas keamanan saling memandang dengan cemas, bingung apa yang harus dilakukan. Berbicara secara logis, mereka harus mengikuti perintah Brice dan mengusir keluarga Cheyenne. Tapi sekarang, Brice dibuang seperti babi mati, dan mereka takut pada Lukas, yang terlihat seperti seseorang yang tidak bisa dianggap enteng. Enyah, Lukas meraung. Jantung semua petugas keamanan berdebar-debar, dan mereka bergegas pergi dengan cemas. Brice dibantu. Tangan satunya memegangi pergelangan tangannya yang patah, dan kepalanya berkeringat dingin. Dengan tatapan sinis, dia mengancam. Aku tidak akan melepaskanmu, tunggu saja. Mereka pergi dengan mobil mereka. Rambut dan pakaian Karen berantakan setelah diseret selama pergumulan yang kacau barusan. Dia secara acak menyisir rambutnya dengan jari-jarinya. Dan mengabaikan putrinya, yang telah dianiaya, dia segera berlari ke arah Lukas. Siapa yang menyuruhmu memukul Brice? Dia adalah cucu berharga Dominic Carter. Jika Anda memukulnya, Dominic Carter tidak akan melepaskan kami. Anda tidak berguna. Semua yang Anda lakukan adalah menyebabkan masalah di mana-mana. Jika bukan karena Anda, kami tidak akan diusir oleh Carter. Itu semua salahmu, kamu sial. Enyah. Karen mengulurkan tangan dan hendak menamparkan Lukas. Ibu, Charlotte buru-buru menghentikannya. Kenapa kamu tidak terburu-buru seperti ini ketika Brice menjambak rambut Cheyenne dan mengganggunya? Jika Lukas tidak datang dan mengusir Brice, Cheyenne akan diintimidasi dengan parah. Apakah menurutmu kakekmu akan melepaskan kita setelah dia memukuli Brice? Karen bertanya. Yang Anda lakukan hanyalah khawatir disalahkan oleh kakek. Akankah kakek melepaskan kita hanya karena Lukas tidak memukul Brice? Marah dengan kata-kata Karen, Charlotte menjadi marah. Sebelum dia datang, kami sudah diintimidasi. Apa kau ingin kami berlutut di depan Brice dan memohon maaf padanya agar kakek tidak menyalahkan kami? Apa yang gadis sepertimu ketahui? Brice dan kakekmu jangan sampai terprovokasi. Kalau tidak, keluarga kita akan diusir. Jika kita diusir, biarlah. Siapa yang ingin tinggal bersama Carter dan diintimidasi setiap hari? Bagaimanapun, Cheyenne dan saya bisa bekerja untuk mendapatkan uang untuk menafkahi kalian. Charlotte sangat muak dengan Brice dan yang lainnya. Mata Cheyenne penuh dengan kelelahan, dan dia sangat kelelahan. Jadi dia tidak bisa menahan goyangannya. Lukas bergegas ke depan untuk memeluknya. Cheyenne menatap Lukas dengan tatapan lemah. Saya sangat lelah. Dapatkah saya mempercayai Anda dengan apa yang Anda katakan sebelumnya? Lukas mengangguk dan berkata dengan tatapan lembut namun tajam, ya.
Saya mengatakan bahwa saya tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu lagi di masa depan. Selama Anda menginginkan sesuatu, saya akan mendapatkannya untuk Anda. Cheyenne memejamkan mata, dan air mata mulai mengalir di pipinya. Melihat air matanya, Lucas merasa sakit hati. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana Carter menindasnya, ekspresinya menjadi dingin. Tunggu aku. Lucas menatap Cheyenne dalam-dalam dan kemudian berbalik untuk pergi. Setelah menguliahi Charlotte, Karen melihat Lucas keluar dalam sekejap, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Apakah kamu melihat itu? Dia orang pertama yang melarikan diri setelah dia membuat kita bermasalah karena dia tahu kita telah menyinggung kakekmu dan yang lainnya. Tapi kamu masih percaya padanya. Kalian bodoh. Kami baik-baik saja sebelumnya. Dan Cheyenne baru saja akan mendiskusikan pernikahan dengan Seth ketika dia tiba-tiba datang dan menyebabkan kekacauan besar. Sekarang kita akan diusir dan dia tidak akan mendapatkan keuntungan lagi. Dia segera memutuskan untuk melarikan diri. Bagaimana orang bisa begitu tidak tahu malu? Sebelumnya, dia hilang selama 6 tahun. Berapa lama dia akan hilang untuk kali ini? Cheyenne, perhatikan baik-baik orang ini. Ceraikan dia dan nikahi pria yang lebih baik. Kata-kata Karen seperti belati yang menusuk ke dalam hati Cheyenne. Apakah saya masih bisa mempercayainya? Dia berjanji, tetapi apakah dia benar-benar akan kembali lagi? Bang! Guntur bergemuruh memekakkan telinga di langit yang penuh awan suram. Dalam sekejap mata, hujan mulai turun dengan deras. Keluarga Carter sedang bersemangat. Cheyenne, pergi dan mohon pada kakekmu. Mohon dia untuk menarik pesanannya dan tidak mengusir kami. Jika kita benar-benar diusir, bagaimana kita bisa mendapatkan pijakan di Orange County? Karen menarik lengan Cheyenne. Sangat cemas. Charlotte berseru, Bu, bagaimana Anda bisa memaksa adik saya seperti ini? Cheyenne, ayahmu dan aku tidak terlalu mampu, dan kami telah mengandalkan keuntungan keluarga Carter untuk bertahan. Aku sudah tua. Jika kita benar-benar diusir sekarang, itu akan memalukan. Cheyenne, pergi dan mohon pada kakekmu, kata William kepada Cheyenne setelah terdiam untuk waktu yang lama. Ayah, kenapa kamu bertingkah seperti ini juga? Harga diri Anda penting, tapi begitu juga dengan Cheyenne. Charlotte memandang ayahnya dengan kaget dan kecewa. Cheyenne sangat kesal. Dia menggigit bibirnya dengan keras dan menatap orang tuanya. Baiklah, aku akan mendengarkanmu dan pergi memohon kepada mereka. Matanya memerah, dan dia bangkit untuk berlari menuju hujan. Air matanya bercampur dengan tetesan air hujan di wajahnya. Cheyenne, Charlotte panik dan hendak kabur, tetapi Karen menghentikannya. Kenapa kamu begitu tidak peka? Karen meraung ke arah Charlotte. Charlotte menyaksikan saudara perempuannya yang kurus dan lemah menghilang ke dalam hujan. Kalian keterlaluan. Charlotte berteriak pada orang tuanya dengan marah dengan ekspresi kecewa. Dia sangat marah sampai dia akan menangis. Di luar gerbang kediaman Carter. Pak Carter, apakah kita benar-benar tidak akan membiarkannya masuk? Di luar sana hujan sangat lebat, tanya pelayan yang mengasihani Cheyenne kurus dan acak-acakan yang berlutut di luar gerbang besi dan bergoyang dengan goyah. HMPH. Dia pantas mendapatkannya. Brice sedang duduk di aula yang mewah dan hangat,
menghargai keadaan menyedihkan karena Cheyenne berada di luar jendela kaca. Ada perban putih di sekitar pergelangan tangannya yang masih terasa sakit. Kapanpun dia merasakan sakit di lengannya, dia akan menjadi semakin kesal. Dan dia akan merasakan kegembiraan karena menatap wanita yang berlutut di luar. Ini konsekuensi yang harus kau tanggung karena memukulku. Meskipun Cheyenne berlutut di luar, dia senang karenanya. Di lantai atas, Dominic Carter juga menatap sosok di luar dengan wajah lurus, tidak mengungkapkan emosi sama sekali. Bottom of Foam menantu Dewa Naga Perang Chapter 33 Bahasa Indonesia Bab 33 Carter lain di samping sedang menatap dengan sombong ke arah Cheyenne yang berlutut di luar. Seolah dia adalah lelucon terhebat. Hah? Jadi bagaimana jika Cheyenne Carter adalah wanita karir sukses yang pernah menjadi CEO? Dia masih harus berlutut di luar pintu kita seperti anjing dan memohon agar kita membawanya masuk sekarang, bukan? Dia masih berpikir secara delusi bahwa dia bisa bernegosiasi dengan kakek dan merebut Brilliance Corporation. Dia bisa terus bermimpi. Dia dan keluarganya sama sekali tidak tahu malu. Mereka jelas orang luar. Tapi mereka sangat berkulit tebal. Tentu saja dia akan mendapat masalah karena menyinggung Dominic dan Bliss. Dia memohon belas kasihan hanya karena dia diusir sekarang. Dia pantas mendapatkannya. Yah, itu tidak ada gunanya. Mereka seharusnya sudah lama diusir. Segera, seseorang keluar dengan membawa payung dan melemparkan beberapa lembar kertas ke depan Cheyenne. Dia secara tidak sadar mencoba menangkapnya, tetapi mereka segera tertiup menjadi genangan air oleh angin. Saat kertas menjadi basah dan menggumpal, tinta di atasnya dengan cepat memudar. Menatap Cheyenne tanpa ekspresi, kepala pelayan tua yang bekerja untuk Carter berkata, "Ini adalah surat resmi penolakan. Nama-nama anggota keluarga Anda dan Anda telah dihapus dari catatan keluarga Carter, dan Carter akan segera mengumumkannya. Anda bukan lagi milik keluarga, dan semua properti, bonus, dan hak Anda atas dividen akan dicabut." Kilatan petir muncul, memantul di wajah pucat Cheyenne. Kakek benar-benar tidak mengakui kita. Mengapa? Apa sebenarnya yang kami lakukan salah sehingga Anda melakukan ini pada kami? Bukankah aku sudah berbuat cukup untuk Carter selama bertahun-tahun ini? Cheyenne merosot ke tanah dan mulai menangis keras-keras ketika dia melihat potongan kertas yang sudah dihancurkan karena hujan. Ini adalah keputusan yang tuan. Carter senior dan Carter lainnya telah mencapai. Gerbang ini juga milik Carter. Jika Anda ingin berlutut, menjauhlah, kata kepala pelayan itu dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, kepala pelayan itu merasakan aura menakutkan mendarat di tubuhnya, diikuti dengan tamparan keras di wajahnya. "Kamu siapa? Beraninya kamu berbicara dengannya seperti itu?" Lucas muncul di samping Cheyenne, dan dia memiliki tatapan membunuh saat dia memelototi kepala pelayan. Jika bukan karena fakta bahwa kepala pelayan itu berusia lanjut, Lucas akan memberinya lebih dari sekadar tamparan. Kepala pelayan itu menutupi wajahnya dengan kaget dan marah. Tidak ada yang berani memukulnya di wilayah Carter. Dia ingin memanggil keamanan. Tapi ketika matanya bertemu dengan tatapan pembunuh Lucas, dia ketakutan sampai tersedak kata-katanya. Dia yakin jika dia berani membuat satu suara,
Lukas akan membunuhnya. Lukas menundukkan kepalanya dan menatap Cheyenne, yang sedang berlutut di tanah. Rambut dan pakaiannya basah kuyup sehingga dia terlihat sangat sedih. Dia adalah wanitanya. Namun dia dianiaya seperti ini. Kemarahan muncul di mata Lukas saat dia memelototi kepala pelayan sebelum mengalihkan pandangannya ke kediaman Carter di belakang gerbang logam. Tatapan sedingin esnya sepertinya mampu menembus hujan dan kaca, mengarah ke Carter di belakangnya, termasuk Brice dan Dominic. Suatu hari, Anda Carter akan menyesali keputusan Anda hari ini dan membayar harganya. Lukas melepas jaketnya, membungkusnya di sekitar Cheyenne yang basah kuyup, menggendongnya, dan kemudian menghilang di tengah hujan. Tak lama setelah Lukas pergi, Dominic menerima panggilan telepon di kamar. Orang yang menelepon sangat bingung, dan pidatonya tidak jelas. Ketua, kabar buruk. Stardust Corporation mengirim pengacara dan tim hukumnya ke Brilliance Corporation untuk menuntut kami atas pelanggaran kontrak. Kami juga telah mengeluarkan surat pengacara yang menyatakan bahwa kami harus memberikan kompensasi sesuai dengan jumlah yang diminta, atau akan melalui prosedur hukum untuk menegakkan kompensasi. Apa? Dominic Carter langsung bangkit, wajahnya pucat karena ngeri saat dia menjatuhkan telepon ke karpet. Kakek, apa yang harus kita lakukan? Tanya Brice, yang telah mendengar semuanya dengan jelas di samping dan sekarang diliputi kecemasan. Dengan ekspresi muram, Dominic berseru, panggil semua direktur untuk segera datang ke kantor. Segera, konvoi mobil dengan cepat keluar dari gerbang kediaman Carter dan bergegas ke Brilliance Corporation. Dominic dan yang lainnya juga bergegas ke kantor. Begitu mereka masuk, mereka melihat beberapa orang menunggu di ruang resepsi di lantai pertama. Halo. Sulit bagi kalian semua untuk datang ke sini meski hujan deras. Dominic buru-buru mengulurkan tangannya. Namun, orang-orang di Stardust Corporation tidak bermaksud untuk bersahabat. Sebaliknya, mereka hanya mengeluarkan surat resmi yang dicap dengan segel merah cerah dan menyerahkannya secara resmi kepada Dominic dengan cara yang biasa-biasa saja. Kamu harus jelas tentang situasinya sekarang, jadi aku akan langsung mengejar. Tolong beritahu Brilliance Corporation untuk menyiapkan kompensasi $77 juta dalam 3 hari dan mengkreditkannya ke rekening yang kami tunjuk. Dominic bergidik. Dia tidak akan bisa mengumpulkan $77 juta bahkan jika dia menjual seluruh Brilliance Corporation. Brice merasa itu juga tidak bisa diterima. Kami baru menandatangani kontrak 2 hari lalu. Kami bahkan belum mulai melakukan apapun, jadi bagaimana bisa ada pelanggaran kontrak? Kalian orang-orang yang menindas kami dengan sengaja. Diam. Dominic segera berteriak untuk menghentikan Brice melanjutkan. Mereka tidak bisa menyinggung Stardust Corporation pada saat ini. Brice terdiam dengan marah dengan tatapan marah di matanya. HMPH, menurutmu kami mengganggumu? Alasan pelanggaran kontrak disebutkan dengan jelas dalam surat kuasa hukum dan kontrak. Tidak bisakah kamu melihat sendiri? Jika Anda buta huruf atau terlalu malas untuk melihatnya, biarkan pengacara kami, Ten Smith, bacakan untuk Anda dan lihat apakah kami menindas Anda atau tidak. Pak Smith mengangkat kacamata berbingkai emas di wajahnya dan mengeluarkan surat resmi lainnya dan salinan kontrak dari tasnya.
Dia kemudian berkata dengan sopan tapi jauh kepada Dominic, "Tolong dengarkan baik-baik. Bagian 36 kontrak ini menetapkan bahwa pihak A, Stardust Corporation, dan pihak B, Brilliance Corporation, telah mencapai konsensus untuk bekerja sama. Selama masa kontrak, pihak B harus menunjuk Cheyenne Carter sebagai satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas kerja sama tersebut. Jika pihak B ditemukan melakukan pelanggaran kerjasama,